Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengerjakan latihan soal tematik kelas 6, tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 3 tokoh penjelajah angkasa luar. Jenis soal dalam latihan ini yaitu pilihan ganda sebanyak 10 butir soal. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal nomor 1. Benda langit yang terdiri dari debu, es, dan gas yang membeku dan juga mengelilingi matahari disebut A. Komet, B. Planet, C. Satelit, D. Bintang. Jawabannya adalah A. Komet. Kita lihat pembahasannya. Benda langit adalah objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta dan dapat diamati dengan bantuan teropong. Contoh benda langit adalah planet, satelit, bintang, nebula, galaksi, asteroid, meteoroid, sistem keplanetan, komet, debu antariksa, gugus galaksi, dan lain sebagainya. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang. Komet terbentuk dari kumpulan debu, es, dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Salah satu contoh komet adalah komet Halley. Komet Halley muncul di bumi setiap 76 tahun sekali. Soal nomor 2. Planet berikut ini yang bisa dilihat tanpa menggunakan teropong adalah A. Planet Saturnus, B. Planet Uranus, C. Planet Neptunus, D. Planet Venus. Jawabannya adalah D. Planet Venus. Sekarang kita lihat pembahasannya. Venus merupakan planet yang paling panas dalam tata surya. Venus disebut juga sebagai bintang kejora atau bintang timur. Diameter Venus kira-kira 12.100 km, hampir sama dengan diameter bumi. Venus terkadang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan teleskop. Sebagian permukaan Venus berupa dataran luas yang bergunung-gunung. Soal nomor 3. Alat transportasi yang sudah masuk dalam kategori modernisasi pada umumnya adalah A. Belum menggunakan mesin, B. Masih menggunakan tenaga hewan, C. Masih memanfaatkan gaya otot manusia, D. Sudah menggunakan mesin. Jawabannya adalah D. Sudah menggunakan mesin. Kita lihat pembahasannya. Alat transportasi berdasarkan jenisnya ada dua. Yang pertama alat transportasi tradisional, dan yang kedua alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional yaitu alat transportasi yang masih menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia. Nah, contoh alat transportasi tradisional misalnya sepeda gayung dan sampan. Kemudian alat transportasi modern yaitu alat transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin, misalnya mobil, sepeda motor, kereta api, dan pesawat terbang. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Alat transportasi berikut merupakan teknologi transportasi A. Canggih, B. Kreatif, C. Modern, D. Tradisional.
Jawabannya adalah D, tradisional. Soal nomor 5. Judul karya di bawah ini termasuk karya fiksi kecuali A. Layar Terkembang, B. Kabayan, C. Kancil dan Buaya, D. Sejarah Pertempuran Surabaya. Jawabannya adalah D, Sejarah Pertempuran Surabaya. Kita lihat pembahasannya. Cerita fiksi yaitu cerita atau karangan dari hasil imajinasi pengarang atau seorang terhadap suatu keadaan. Nah, untuk cerita fiksi, misalnya semut dan belalang, kemudian kancil dan buaya. Jadi cerita semut dan belalang, kancil dan buaya ini cerita yang dihasilkan dari imajinasi pengarang atau seseorang terhadap suatu keadaan. Selain cerita fiksi, ada juga cerita non-fiksi, yaitu cerita atau karangan berdasarkan kejadian nyata atau suatu peristiwa yang pernah terjadi. Misalnya cerita tentang perjalanan Jenderal Sudirman, kemudian cerita tentang pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, ini merupakan contoh cerita non-fiksi, yaitu cerita yang dibuat berdasarkan kejadian atau suatu peristiwa yang pernah terjadi. Selanjutnya soal nomor 6. Di bawah ini, yang bukan termasuk unsur intrinsik dalam drama adalah A. Agama pengarang, B. Setting, C. Alur, D. Pelaku. Jawabannya adalah A. Agama pengarang. Kita lihat pembahasannya. Drama merupakan salah satu jenis karya sastra selain puisi dan prosa. Karya sastra drama diciptakan pengarang berdasarkan pikiran atau imajinasi, perasaan dan pengalaman hidupnya. Secara umum, unsur-unsur drama dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik yaitu unsur drama yang berasal dari dalam. Misalnya, tema dan alur, tokoh dan penokohan, latar dan setting, dialog dan bahasa, konflik, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur drama yang terbentuk dari luar. Misalnya, latar belakang pengarang, nilai agama dan kepercayaan, kondisi politik negara, psikologis pengarang, situasi sosial budaya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik drama, kita akan bahas dalam video yang berbeda. Karena jika kita bahas semuanya dalam video ini, nanti waktu yang diperlukan sangat lama. Soal nomor 7. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada cengkraman burung Garuda mencerminkan makna rasa A. Perbedaan yang mencolok, B. Persamaan agama, C. Penghormatan sesama suku bangsa, D. Persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah D. Persatuan dan kesatuan. Kita lihat pembahasannya. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Sanskerta dalam Kekawin Jawa kuno, dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Soal nomor 8. Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah akan tercipta apabila kita selalu menanamkan sikap saling A. Mengabaikan, B. Menghormati, C. Acuh tak acuh, D. Menghujat. Jawabannya adalah B. Saling menghormati. Jadi, persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah itu akan tercipta apabila kita menanamkan sikap saling menghormati.
baik saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, saling menghormati antar suku yang berbeda, saling menghormati antar budaya dan adat istiadat yang berbeda. Soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk teknik dalam membuat seni patung, kecuali A. Konstruksi, B. Memahat, C. Membutsir, D. Membakar. Jawabannya adalah D. Membakar. Kita lihat pembahasannya. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi atau trimatra. Teknik-teknik membuat patung. Yang pertama dengan cara teknik membutsir, adalah teknik membuat patung dengan cara memijat atau menambah. Teknik ini biasanya dipakai dengan bahan dasar patung yang terbuat dari tanah liat atau plastisin. Teknik yang kedua yaitu teknik mencetak, adalah teknik membuat patung dengan bahan yang sifatnya agak cair atau bahannya dibuat cair dengan cara membuat adonan seperti dengan semen yang dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan. Teknik yang ketiga yaitu teknik pahat, adalah teknik membuat patung dengan cara mengurangi bahan dengan pahat. Berbeda dengan membutsir yang bisa menambah jika ada kekurangan. Nah, teknik pahat ini tidak dapat menambah jika ada kekurangan. Oleh karena itu, harus berhati-hati jika menggunakan teknik ini. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik konstruksi, adalah teknik membuat patung dengan cara menyusun bahan dan kemudian dilekatkan dengan lem atau dengan bahan pelekat lainnya seperti semen. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Dilihat dari teknik membuatnya, patung di bawah termasuk patung A. Konstruksi, B. Orang, C. Butsir, D. Model. Jawabannya adalah A. Konstruksi. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Cukup sekian dulu latihan soal untuk kali ini, dan semoga apa yang kita bahas dapat kita pahami dan dapat kita mengerti. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.